Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kita hadir tentunya di pagi ini ya, di program acara edukatif Jaksa Menyapa ya. Jaksa Menyapa pagi hari ini kerjasama dengan Iga Radio bersama dengan Kejaksaan Negeri Baru. Ya, dan di pagi ini, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting. Ya, tema yang sangat penting dan relevan dengan generasi muda yang generasi muda kita saat ini, yaitu bahaya narkotika bagi kaum Gen Z. Iya. Jadi untuk pagi ini telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Andi Muhammad Pati SH, ya, yang mungkin bisa nanti memperkenalkan beliau di mana. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Alil warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar ini Pak Pati? Alhamdulillah sangat baik Pak. Alhamdulillah. Pak Alil gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi puasa pertama ini. Betul. Kegiatannya pas sekali. Tapi iya, tidak menurunkan semangat kami di sini Pak Alil. Betul, luar biasa. Walaupun kami sedang berpuasa. Iya. Ini Pak Pati di mana ini sekarang? Bidang apa? Kalau jabatannya? saya selaku Kepala Subseksi 2 di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Baru Pak Alil. Oh, itu. Siap. Ya. Saya ditemani dengan Pak Fikar hari ini. Iya. Nah, ada saya sapa juga ini Pak Fikar yang saat ini sudah ada di studio juga. Bapak Muhammad Sulfikar Ervan SH. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Jalil? Iya, apa kabar ini? Alhamdulillah seperti Pak Fatih. Iya. Luar biasa. Luar Bahagia. biasa. Alhamdulillah. Kayaknya pagi-pagi ya, mungkin dalam kesibukan ini ya, baik yang tentunya saat ini menyelesaikan tugas-tugas di kantor, sambil kita tentunya menemani saudara Iga di pagi ini. Ya, baik, untuk saudara Iga dimanapun Anda berada, jadi ini kita langsung saja ini ya ke mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sesuai dengan tema kita pada pagi ini. Ya, menjelang siang. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud ini dengan narkotika menurut hukum ini? Ya, mungkin langsung saja kita jelaskan ini. Ya, Tabe. Ya. Iya. Baik, mungkin saya dulu Pak Alil. Iya, Pak Pati dulu. Iya. Jadi kalau berdasarkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, itu kan sudah diatur bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Itu yang pertama. Terus hilangnya rasa, kedua. Selanjutnya mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir berdasarkan undang-undang narkotika. Jadi poin intinya itu sebenarnya zat yang menimbulkan ketergantungan. Tergantung ini. Ketergantungan itu ya. Seperti hubungan. Wah. Berarti termasuk narkotika golongan berapa itu Pak? Itu golongan berat kalau itu. Golongan berat. Oke. Ya, mungkin ada mau ditambahkan ya terkait dengan narkotika ini. Ya, mungkin dijelaskan, kan ini saat ini banyak yang mengatakan bahwa generasi Z ini, Gen Z ini cukup rentan terhadap penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini. Ya, kenapa generasi muda menjadi sasaran empuk ini, yang pada pengedar ini? Ya. Mungkin sekarang generasi muda kan tidak sama dengan generasi-generasi yang lama. Karena generasi muda ini sudah terkenal dengan teknologi informasi yang sangat maju, Pak. Oh, jadi teknologinya yang teknologi yang maju. Orang bertransaksi sekarang ini di luar negeri sama Indonesia pun cepat kan. Nah, apalagi hanya sekedar itu. Yang kedua,
generasi Gen Z terutama itu pergaulannya sekarang sudah melewati batas biasanya. Kalau kita lihat contoh di Kabupaten Baru, rata-rata mungkin pengguna atau penyalahguna narkotika itu di umur-umur dari rentang 17 sampai 30 tahun itu banyak mungkin. Banyak sekali. Nah, dikarenakan mungkin pergaulan yang salah yang pertama, dan yang kedua kurangnya pengawasan orang tua mungkin ada. Nah, yang ketiga ya itulah media informasi yang sudah sangat cepat diakses ini. Jadi komunikasi lebih cepat. Dan kan yang terakhir itu anak muda ini rasa penasarannya tinggi. Kalau kita mau memakai psikologis itu penasaran tinggi. Ketika mungkin dia melihat temannya melakukan hal yang salah, seperti misalnya dalam tanda kutip menggunakan narkotika, dia pasti penasaran. Sedangkan seperti yang Pak Fatih bilang tadi, ini menyebabkan ketergantungan dan berbahaya. Nah, itulah dan itulah yang harus diperhatikan, terutama untuk mungkin orang tua yang sekarang memberikan pengawasan yang lebih ketat mungkin terhadap anak-anaknya. Iya. Bicara soal narkotika ini, Pak Pati, Pak Fikar ini. Iya. Sebenarnya apa yang bisa mungkin didefinisikan ini pastinya secara hukum ini, karena kadang orang hanya tahu ini barang terlarang atau bagaimana. Iya, mungkin bisa kita jelaskan ini. Iya. Nah, jadi kalau berdasarkan undang-undang narkotika itu, Pak, itu kan terbagi ada 3 golongan. Nah, jadi golongan-golongan narkotika itu diaturnya di situ, Pak. Jadi terbagi. Kalau untuk narkotika golongan 1 itu, itu termasuk yang paling berbahaya atau potensi ketergantungannya itu sangat tinggi, Pak. Sehingga tidak digunakan untuk kepentingan keilmuan maupun terapi, misalnya ganja, terus atau sabu-sabu, kokain, maupun opium. Nah, itu untuk golongan 1. Sementara untuk narkotika golongan 2 itu, Pak, biasanya itu untuk pengobatan, tetapi dalam pengobatan itu sebagai opsi terakhir. Nah, akan tetapi karena disalahgunakan, biasanya dipakai dengan dosis yang lebih tinggi, tidak sesuai anjuran, mengakibatkan ketergantungan dan ngefly biasa efeknya. Nah, contohnya morfin, biasakan itu sebagai obat bius. Nah, terus petidin, metadon dan sebagainya macam. Selanjutnya untuk narkotika golongan 3 itu biasanya berkhasiat sebagai pengobatan atau untuk terapi, misalnya kodein, etil morfina, polkadona dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Pak, kalau diatur dari undang-undang narkotika. Tapi ini kenapa pemerintah termasuk ini kejaksaan ini begitu gencar ini memberantas narkoba sampai disebut Indonesia masuk status darurat narkoba ini? Betul, Pak. Jadi kalau darurat narkotika itu sudah sangat jelas. Mengapa saya bisa katakan demikian? Soalnya penyalahguna transaksi narkotika itu sangat masif, Pak. Bahkan di seluruh daerah. Jadi kalau bisa dikatakan hampir setiap kejaksaan negeri itu perkara narkotika itu sangat banyak, Pak. Baru saja yang terkenal perkara pidananya sedikit, tetapi perkara narkotikanya tetap banyak. Wah. Seperti yang Pak Fikar tadi katakan, banyak yang entah menguasai narkotika atau menyalahgunakan narkotika maupun transaksional terkait narkotika itu di rentang umur remaja sampai dewasa, begitu, Pak. Itu berdasarkan kasus-kasus yang kami tangani di Kejaksaan Negeri Baru itu sendiri, Pak. Iya. Ini kalau kita lihat, ngeri sekali nih kalau. Iya, karena untuk di wilayah seperti Baru ini, bagaimana biasanya modus yang digunakan para pengedar sekarang? Ya, mungkin bisa dijelaskan ini modus-modusnya apa, masih bisanya dibilang konvensional apakah? Kalau modus-modus dari pengedar narkotika itu sendiri sebenarnya banyak, Bapak. Banyak sekali. Iya. Modus kan contoh, pembelian pada umumnya kan face to face misalnya, itu masih tetap ada biasanya. Kayak misalnya kita tetap jual beli langsung. Misalnya seseorang tahu kalau ini seorang bandar narkotika misalnya, dan si X ini mau beli di dia, itu bisa. Atau yang kedua lewat media sosial pun bisa tanpa ketahuan. Contoh, kalau misalnya di Makassar itu sebenarnya terkenal namanya patempel. Apa itu? Patempel itu biasanya transaksi yang dilaksanakan, tapi barang narkotikanya itu ditempelkan di mana saja sesuai dengan perjanjian yang dia
sepakati. Iya. Jadi lewat media sosial dia perjanjian. Misalnya si A, si X beli si A, beli ke si A. Si X mengatakan, oh sekian gram misalnya saya mau beli. Nah, si A mengatakan di mana saya taruh, ya disepakatilah di mana. Contoh. Nah, ini mungkin bisa juga jadi warning bagi bapak ibu. Iya. Karena banyak itu biasa contoh. Jangan sampai biasa itu patempel namanya itu penjual dia menaruh di tempat umum barang narkotika tersebut dan kemudian nanti akan diambil oleh si pembelinya. Iya. Jadi si pembeli ini yang mencari di mana ini. Nah, itu salah satu modus yang berbahaya juga. Karena itu bisa mengorbankan orang lain. Contoh misalnya orang si A ini menaruh di depan rumah orang yang tidak bersalah misalnya. Betul. Jangan sampai kan? Iya. Tiba-tiba dia lempar aja mungkin di pinggir jalan yang ternyata ada rumahnya orang mungkin. Ya di situ nanti si X ini ambil kan itu berbahaya juga bagi orang lain. Itu Pak, modus-modus begitu itu banyak sekarang. Iya. Selain modus-modus begitu apa biasanya yang sering juga? Ya, modus-modus seperti mengajak orang memakai juga biasanya menjadi perantara jual beli misalnya. Ada si X mengetahui bahwa si A ini adalah pemakai, dia bisa memancing itu. Dia bisa bilang coba kok. Dia jadikan ini orang si X ini perantara jual belinya dia untuk menjual barangnya ini supaya dia dapat keuntungan. Keuntungannya ya si perantara ini hanya memakai. Nah itu bisa juga banyak sekali sebenarnya. Dengan cara ini dikasih cuma-cuma. Tapi kok bantu saya antarkan saya ini ke sini. Nah, banyak kasus di Baru seperti itu. Oh, begitu. Iya, di Baru itu mereka bawa dari Makassar. Yang mau beli di Baru. Iya. Jadi si perantara ini bawa ke Baru. Ditangkaplah di Baru karena dia jadi perantara itu. Banyak. Dan dia makainya di sini. Nah, kebanyakan seperti itu. Iya. Iya, mungkin ada ditambahkan. Kalau tambahan mungkin kalau modus-modus seperti yang Pak Fikar katakan, selain dari Makassar biasanya kalau pengguna di Baru itu biasa belinya dari Pinrang, Pare-Pare, Sidrap terutama. Biasanya mereka membeli di Sidrap, janjian dengan teman-teman yang lain berkumpul di Baru, berangkat sama-sama untuk membeli di Sidrap maupun di Pinrang, Pare-Pare. Setelah dari sana mereka konsumsinya di Baru. Jadi kurang lebih seperti itu yang perkara yang ada di kantor terkait narkotika itu sendiri. Iya, kan ini kalau dari sisi kesehatan dan masa depan ini, ya kan sebenarnya berbahaya. Seberapa berbahaya sih ini narkotika bagi generasi Z? Jelas sangat berbahaya Pak. Itu bisa memotong masa depan anak muda. Kenapa saya bisa bilang begitu? Yang pertama ini ketergantungan. Dan yang kedua, ini akan merepotkan kalau misalnya seorang anak ketergantungan narkotika. Bukan hanya dia yang rugi. Betul. Semua orang di sekitarnya pasti rugi. Orang tuanya rugi, saudaranya rugi, orang yang dia sayangi semua pasti rugi. Karena kenapa? Narkotika kita kembali lagi itu seperti bom waktu Pak. Semua akan habis. Karena ketergantungan itu. Tergantungan. Bahkan orang yang sudah parah ketergantungannya sampai ada pernah perkara sampai tegel rumahnya pun dia cabut untuk dia jual untuk beli narkotika. Nah itu bahayanya. Yang perlu jadi catatan juga narkotika itu kan tidak murah. Iya. Sementara dengan di satu sisi karena ketergantungan dengan hal tersebut, akibatnya biasa ekonomi pasti terpengaruh juga. Itu yang biasa kalau mau mencuri apa. Betul. Sementara yang jadi keprihatinan kami itu terkadang pengguna narkotika itu biasanya di kalangan golongan menengah ke bawah. Itu. Sehingga hancur sekalian pasti Pak. Iya. Nah itu pasti. Ya, baik saudara Riga dimanapun Anda berada saat ini masih bersama kami di IG Radio, radionya saudara Riga. Jadi kita tahan dulu ini. Ya, kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IG Radio, radionya saudara Riga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, nama saya Muhammad Abidin. Alamat
saya di Garsi, Kecamatan Tanilau, Kabupaten Baru, umur 59 tahun. Ya, keluhan-keluhan saya ya banyak sekali, termasuk jantung, asam urat, hipertensi, kolesterol, dan sudah lama sekali itu saya rasakan itu penyakit mulai tahun 2014. Ya, waktu itu saya berobat di dokter rumah sakit ya keliling, ya rumah sakit di Baru sampai di Makassar, ya di Uknama juga di Makassar. Dan setelah saya konsumsi itu Bio7, alhamdulillah sudah ada perubahan. Ya, saya tahu Bio7 itu melalui IGA Radio, saya dengar di IGA Radio. Jadi saya coba, saya datang langsung situ, ya alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak perubahan. Saya minum Bio7 ini 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Yang saya rasakan itu di botol ketiga ada reaksinya. Kepada pendengar ya dimanapun Anda berada, coba minum Bio7 biar sembuh atau berkurang penyakitnya seperti yang saya alami. Ya, Bio7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. Sadar atau tidak, diperkirakan setiap orang menghabiskan sekitar 27 kg kertas per tahunnya. Bayangkan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan 10 tahun ke depan Indonesia tidak lagi memiliki hutan untuk menyerap polusi. Sebelum hal tersebut berubah menjadi kenyataan, mari bersama-sama kita menjaga hutan kita dari kerusakan dengan cara menghemat penggunaan kertas dan mendaur ulang pemakaiannya. Karena hutan adalah paru-paru dunia. 102 FM. Saudara kerja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali acara kita di Jaksa Menyapa. Ya, Jaksa Menyapa ini terselenggara atas kerjasama IGA Radio dan Kejaksaan Negeri Baru, ya. Dan untuk Anda semua yang ingin mungkin bertanya atau yang ada yang ingin disampaikan, ya silakan Anda bisa komen di Facebook, kemudian di YouTube IGA Radio dan TikTok. Ya, semua Anda bisa gunakan ya sepanjang ya mungkin bisa Anda bertanya terkait dengan apa tema kita di pagi ini, ya. Ya, ini teman kita yang saat ini lagi nonton di TikTok, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, ya. Ada ini dari Sengkang, ya. Ada juga ini. Ya, katanya bandarnya diberantas katanya. Siap. Iya. Oke, kita lanjut ini Pak Pati sama Pak Siapa? Iya, Pak Fikar ini. Ini terkait dengan ini kan kita sekarang kita bicara soal hukumannya ini. Ya. Iya. Apa sanksi nih bagi mereka yang terlibat ini? Nah, ini perlu juga disampaikan ke pendengar. Iya. Mungkin Pak Fikar. Mungkin mengenai sanksi Pak, seperti tadi yang Pak Fatih bilang, kan yang lama itu Undang-Undang Narkotika kan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah, sekarang ini kan kemarin Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru kan sudah disahkan. Ada lagi undang-undang pidana baru, ya. Tapi ini KUHP bentuknya Bapak. Kan kita punya KUHP yang lama. Sekarang KUHP yang baru. Nah, ini diatur kembali. Tapi di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu tidak semuanya dihapus. Nah, nomenklaturnya ada di Undang-Undang KUHP barunya ini. KUHP barunya terkait dengan di pasal 622 itu menjelaskan mengenai apa itu? Mengenai ada beberapa pasal yang di undang-undang lama itu telah dicabut. Nah, contoh itu pasal 112 dan 114 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Diganti jadi pasal 609 ayat 1 di KUHP baru. Apa itu bunyinya, Pak?
Kan ini kalau yang pasal 11 ya. Jadi yang 112 ini bunyinya ini setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan A. narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 6. Jadi ada kategori denda yang baru Pak di pidana ini. Nah, kalau yang B, narkotika golongan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 6. Dan C, narkotika golongan 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 6. Nah ini Pak, pasal 609 ini mengacu pada pasal 112 yang lama. 112 yang undang-undang narkotika tahun 2009. Ya 2009 itu. Kalau 114 dia tidak, masih sama. Masih sama. Iya. Yang 112 ini diganti. Ya, menjadi pasal 609 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini bagaimana itu kalau sumpama hanya pengguna untuk diri sendiri? Nah, ini biasa jadi apa ya? Sebenarnya jadi ini kami, maksudnya kita juga dari kejaksaan itu menganggap pengguna pertama kali untuk diri sendiri, nah, itu merupakan korban sebenarnya, korban dari narkotika. Nah, itu diatur di pasal 127 Undang-Undang Narkotika itu sendiri, di mana itu termasuk adalah penyalahguna narkotika. Tapi untuk penyalahguna, biasanya kalau kita dari kejaksaan itu kita usahakan untuk lakukan program restoratif justice atau pemulihan kembali. Tetapi restoratif justice-nya ini pastinya kita akan laksanakan dengan rehabilitasi. Akan tetapi untuk rehabilitasi itu sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu pengguna pertama kali, ada minimal barang bukti narkotika yang digunakan memang untuk kebutuhannya sendiri, tidak untuk diperjualkan belikan kembali, atau bukan penyalahguna yang berkali-kali, misalnya sudah pernah direhab sebelumnya tetapi memakai kembali, menggunakan kembali, ya seperti itu kurang lebih gambarannya Pak Jalan. Iya, jadi tadi itu yang kita jelaskan bahwa restoratif justice. Betul. Nah, ini apa semua orang bisa dapat fasilitas rehabilitasi ini? Pasti semua orang. Tetapi yang penting persyaratan justice itu terpenuhi. Nah, disitulah telitinya jaksa, harus teliti jaksa Pak. Karena kami harus melihat, jangan sampai orang ini dikatakan dalam berkas perkara misalnya dia hanya pengguna satu kali pakai, ternyata dia pengedar di ujung, kan itu tidak bisa. Dia harus end user dalam artian pengguna terakhir. Dia hanya pengguna. Bukan pengedar. Kalau dia pengedar, kita tidak bisa rehabilitasikan atau restoratif justice kan. Nah, disitulah kita harus telitinya. Tapi kalau alasannya dia bilang pengguna, tapi sedikit-sedikit ini, nah kasihkan orang kemudian nah jual ki. Nah, itu harus tetap kita perhatikan. Kita lihat dari berkas perkara juga kan Pak. Saksi, alat bukti lainnya kan. Terus kita kan juga ada laksanakan asesmen terpadu dari BNN dengan Polres dengan kepolisian juga. Kalau hasil asesmen itu ACC ya berarti dia dapat terpenuhi lagi satu syarat. Iya. Ini kan tidak semua orang dapat direhabilitasi ini. Iya, betul. Iya, jadi ada juga yang mungkin dengan alasan tertentu lah. Iya. Kemudian ini mungkin apa pesan yang ingin disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Baru ini untuk masyarakat khususnya di Baru ini? Iya, dan kemana masyarakat bisa melapor kalau ada kejadian seperti ini? Iya. Mungkin saya dulu. Kalau saya Pak, sebenarnya pesan bagi masyarakat Baru, kita ketahui kan sebagaimana Baru ini dijuluki dengan kota santri. Betul. Sebenarnya Pak. Iya. Nah, sedangkan narkotika itu adalah hal yang mungkin baik dari secara holistik atau agama itu dibenci ataupun aturan dilarang. Nah, itulah saya harapkan di Baru ini, khususnya bagi anak-anak muda, kaum Gen Z, mau kaum apapun yang pasti dia anak muda atau dewasa, pergunakanlah waktu Anda seefektif mungkin atau seproduktif mungkin. Gunakanlah waktu itu untuk mencari
mungkin mencari rezeki kerja misalnya. Dan yang kedua untuk anak-anak, mungkin orang tua bisa perketat pengawasannya atau perketat bagaimana anak-anak menggunakan sosial media sekarang itu. Dan pergaulannya mungkin bukan diperketat, tapi kita harus tanamkan pendidikan yang penting, yang inti kepada anak supaya apa sih yang baik, apa sih yang benar. Nah itu sebenarnya yang paling penting. Dan yang kedua, mungkin ya banyak di baru ini secara tidak sadar mungkin coba-coba misalnya. Misalnya itu teman-teman saya dia mau bergaul karena itu paling banyak sebenarnya. Awalnya itu ada coba-coba terbiasa ketagihan merugikan orang tua uang habis, selesai. Orang tua juga bangkrut, kita juga hancur, pendidikan kacau. Nah itu yang dampaknya itu sangat besar. Dampak paling besarnya lagi, narkotika bisa menyebabkan tindak pidana lain selain narkotika itu sendiri. Contoh yang tadi mungkin Pak Jalil bilang, karena narkotika dia sampai mencuri untuk membeli narkotika. Kan selain dia merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Yang terakhir, anak muda itu adalah generasi emas. Indonesia sekarang ini mau menuju ke Indonesia Emas 2045. Kita saya dan Pak Fatih di 2045 ini sudah tua. Bukan kami lagi. Syukur-syukur alhamdulillah panjang umur kalau masih hidup kan. Tapi anak muda sekarang pengganti kami nantinya, jaksa-jaksa muda nanti gantinya. Nah, semua orang punya cita-cita. Saya harapkan semua bisa mengejar cita-citanya masing-masing. Jadi jauhi narkoba, hindari perbuatan tercela. Ya, mungkin itu Pak. Kalau dari saya. Ini saya kembali lagi nih. Kan ini untuk generasi kita ini. Bagaimana jika pelajar atau mahasiswa ini tertangkap seumpama menggunakan narkotika atau narkoba ini? Apa konsekuensi hukumnya ini? Nah, itu tadi Pak Jalil, konsekuensi hukum mungkin kita lihat dari berbagai aspek. Apakah mereka pelajar atau mahasiswa ini umurnya sudah dewasa secara undang-undang. Terus kita lihat juga apakah pengguna pertama kali, penyalahguna. Jangan sampai kan banyak juga itu mahasiswa maupun pelajar yang sudah jadi pengedar atau menjadi perantara untuk narkotika itu sendiri. Jadi entah itu maupun itu siswa, mahasiswa maupun orang dewasa sebenarnya sama saja, Pak Jalil. Cuma kalau biasanya pergerakan mahasiswa maupun siswa dalam dunia narkotika ini biasanya lebih gencar, apalagi di kampus. Banyak juga itu biasa Pak Jalil. Biasa kalau kampus itu banyak beredar ganja, sabu. Sedikit-sedikit tapi masif pergerakan biasanya. Sehingga waktu saya kuliah di Makassar itu beberapa ada juga rekan-rekan yang tertangkapnya di kampus malah, karena mengedarkan ganja maupun sabu itu sendiri. Nah, kalau untuk konsekuensi hukumnya ya pasti pidana penjara apabila itu menguasai maupun transaksional terkait narkotika, serta adanya denda kategori 4 sampai 6 itu sendiri. Kalau diatur dari undang-undang yang terbaru. Terus ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 2026 tentang penyesuaian pidana. Iya, saya kembali ke pencegahan ini, Pak Pati sama Pak Fikar ini. Iya, jika ada tanda-tanda, mungkin yang mau saya tanyakan, apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai ini orang tua? Jika anaknya mulai terpapar narkotika. Nah, ini mungkin bisa sebenarnya Pak, ciri-ciri orang narkotika itu tidak terlalu kentara ketika dia tidak sedang memakai. Betul. Kecuali sudah ketergantungan sekali. Iya, kecuali kalau sudah ada ketergantungan sekali. Ketergantungan sekali seperti pasti kelakuannya itu sangat berbeda dari orang biasanya. Seperti kalau sudah memakai ini berbeda. Karena kalau efeknya kan hilang, dia seperti normal kembali biasa. Tapi tetap ketergantungan dia. Kalau mengenai kita mau mengatakan bahwa apa sih, bagaimana ciri-ciri fisiknya? Nah itu ya mungkin seperti kita bisa bilang mata merah. Kalau pakai mata cekung, bicara biasanya tidak jelas, jalan sempoyongan, karena mungkin ngefly. Kalau dia sementara memakai ya. Atau ada bekas suntikan dan sayatan, itu yang paling bahaya itu. Karena suntikan kan banyak. Cara memakai narkotika seperti yang kita ketahui, kebanyakan kasus di baru itu memakai bong, bong dan pirex, gitu, alat isap begitu. Alat isap. Dibakar nanti dia. Nah itu dan dihisap.
Ada juga yang lewat suntik, itu yang bahaya itu. Sayatan di tangan sampai menghisap darah orang lain misalnya. Itu jauh lebih next level dia. Nah, dan perilaku jelas keras kepala misalnya, atau sampai melakukan tindak pidana lain. Bisa jadi kalau dia sudah ketergantungan, Pak. Iya. Ini kalau seumpama yang bisa enggak itu seumpama ada yang tidak merokok tapi memakai. Ada biasa begitu. Bisa diulangi Pak Jalil? Kalau seumpama ada yang memakai tapi tidak merokok. Banyak. Begitu. Banyak sekali. Merokok itu bukan jadi salah satu faktor betul. orang pengguna narkotika. Karena berbeda. Karena beda ya. Dari cara pakainya mungkin. Karena mungkin sensasinya juga yang dirasakan beda. Iya. Dari keterangan-keterangan beberapa terpidana, terdakwa, tersangka perkara narkotika ya seperti itu. Tidak semuanya mereka itu merokok Pak Jalil. Iya. Bahkan ada yang sama sekali tidak merokok, tapi malah kecanduan parah. Iya, ini akan modus-modus biasanya yang memakai ini juga. Kan biasanya itu kan kita pernah sampaikan bahwa biasa itu ada yang oknum sopir, sopir atau yang apalagi ini yang lalu lalang dari yang perjalanan lintas kabupaten itu seperti apa tuh? Jadi kalau salah satu contoh perkara saya ada sementara berjalan, jadi terdakwa ini menggunakan sabu untuk ini biar dia merasa kuat untuk membawa mobil. Jadi biasanya kan kalau bawa mobil lintas daerah, lintas kabupaten di malam hari kan pasti ngantuk, mudah lelah. Tapi dengan dia menggunakan sabu-sabu, dia merasa kuat, nggak ngantuk lagi, yang pasti bawa mobilnya juga lebih enak katanya. Itu saya heran, lebih enak atau jangan sampai menimbulkan tindak pidana lain, misalnya kecelakaan, tindak pidana lalu lintas kan bisa juga. Kalau overdosis dia menggunakannya pasti otomatis cara bawa mobilnya ugal-ugalan pasti. Saya sudah sampaikan seperti itu. Tapi alasannya saya nggak bisa Pak kalau nggak pakai sabu. Nggak bisa saya bawa mobil lama-lama. Alasannya seperti itu. Akan tetapi kita klasifikasikan sebagai sudah bukan penyalahguna lagi karena sudah digunakan berkali-kali dan sudah residivis. Maksudnya sudah pernah pidana sebelumnya dengan persoalan yang sama. Walaupun dia merasa matanya terang pada saat bawa mobil, tapi dia tidak tahu sebenarnya efeknya dia sempoyongan kalau kita. Pasti. Iya, itu pasti. Kan tidak mungkin seperti orang normal seperti biasanya kan Pak. Karena itu kan mempengaruhi saraf otak Pak. Itu narkotika itu yang paling parah. Saraf itu yang kena pasti. Iya. Ini kalau selain itu motif-motif yang biasanya modus-modus apa lagi? Terbaru mungkin. Yang masih di baru itu saya kira belum ada. Apa itu? Itu liquid. Apa itu? Itu biasanya kalau anak muda sekarang buat vape. Jadi sekarang itu banyak beredar liquid yang terkontaminasi dengan narkotika di dalamnya. Yang biasa. Betul liquid untuk rokok elektrik. Orang mengatakan. Kan ada itu yang diekstraksi menggunakan THC, ganja, sabu-sabu, morfin. Itu sudah banyak beredar di Jakarta. Karena kan bisa diekstraksi seperti liquid. Betul. Dan itu ternyata dijual secara online. Artinya peredarannya harusnya sudah beredar di seluruh Indonesia. Dan di Indonesia sudah ada beberapa yang ditangkap ya Pak Betul, sudah ada beberapa. Soalnya produksinya gampang. Soalnya bentuk narkotikanya itu kan sudah berbentuk cairan liquid. Jadi gampang untuk disalurkan kemanapun. Gampang diselundupkan, tidak mudah terdeteksi juga. Soalnya dikiranya kan cairan biasa, ternyata narkotika. Wah, ini berbahaya juga ini. Dan injek ke liquid. Bisa terus dampaknya lebih fatal dibanding narkotika seperti biasa. Karena kan dikonversi menjadi uap. Uap itu lebih mudah terserap ke tubuh. Jadinya efek fly-nya itu lebih lama, lebih nendang. Makanya banyak biasa orang yang overdosis pasti langsung meninggal dunia. Karena saya lihat orang itu biar tidak pernah merokok tapi dia nge-vape juga. Itu salah satu media yang terbaru lagi sekarang. Dan nge-vape Pak itu kayak kita bilang bisa jadi dibungkus mungkin liquidnya dengan berasa misalnya. Jadi lebih orang tidak tidak kelihatan. Jangan sampai juga orang bisa jadi beli liquid itu ternyata ada narkotikanya. Nah itu bahaya. Nah banyak yang sempat beredar. Nah
banyak yang sempat beredar seperti itu dan sudah ditangkap. Cuman semoga di Baru itu tidak ada ya. Semoga tidak ada. Karena kita ketahui di Baru ini orang penghisap rokok elektrik juga banyak. Iya, betul. Iya, jadi semoga tidak ada. Iya. Dan sejauh ini belum ada perkara seperti itu. Ya, sejauh ini belum ada di Baru. Iya. Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan IG Radio saat ini, ya tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi menemani Anda setelah informasi yang mau lewat. Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma saat semua sudah tiada. Siapa sangka saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka, mendampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda. Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544. Inilah berita radio, berita fenomenal bersama saya Bungkus Nandar. Sebuah peristiwa fenomenal telah terjadi di kalangan masyarakat. Banyak keajaiban yang terjadi setelah mengkonsumsi jamu tetes herbal Bio7. Berikut reporter berita radio yang langsung berada di sebuah apotek yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk mencari Bio7. Ya, saudara pendengar, saya berada di kerumunan orang-orang yang sedang antri untuk membeli Bio7. Pak, permisi sebentar. Ini bapaknya kenapa ya ikut rame-rame antri di sini? Oh iya dong, Mbak. Saya nggak mau kehabisan Bio7-nya nih. Soalnya untuk asam urat saya. Kalau ibu ikutan antri kenapa, Bu? Saya juga mau beli Bio7 nih, Mbak. Buat orang tua saya yang lagi kena stroke. Semoga kebagian dah, Mbak. Sudah lama banget ngantrinya soalnya nih. Luar biasa fenomena dari jamu tetes herbal Bio7 ini, pendengar. Sebuah terobosan hebat di dunia herbal. Kembali ke Bungkus di studio.
Demikian reportase langsung dari reporter Berita Radio. Saya harus segera pamit nih, soalnya mau ikutan antri beli Bio 7. Udah dulu ya pendengar. Dah. Bio 7 jamu tetes herbal Indonesia yang mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara, baik untuk dikonsumsi bagi berbagai penyakit kronis. Minumlah Bio 7 15 tetes 2 kali sehari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau di Gerai Sehat, apotik dan toko obat terdekat di kota Anda. Info dan konsultasi Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di Jaksa Menyapa. Ya, Jaksa Menyapa, acara ini terselenggara atas kerjasama IGA Radio dan Kejaksaan Negeri Baru. Ya, baik, kita lanjutkan kebersamaan kita di siang ini. Ya, kayaknya sudah siang ini, tidak terasa, sudah mau jam sudah setengah 12 bulan puasa tuh bulan puasa terasa. Ya tidak terasa pahala iya adalah ibadah. Iya, semangat beribadah. Iya, baik, ini kita ajak ini untuk partisipasi saudara Iga yang baik yang melalui TikTok, kemudian di Facebook, di YouTube juga, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Iya, ini ada yang bertanya ini, ada Bahrul Ulum. Ini kenapa narkotika tidak bisa dibasmi? Mohon pencerahannya. Nah, ini langsung saja. Sebenarnya bukan tidak bisa, belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Belum saatnya saja. Karena pasti semua aparat penegak hukum sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Apalagi ini narkotika kan Indonesia sudah kita tahu merupakan wilayah yang sudah darurat narkoba itu sendiri. Kami pun dari pihak kejaksaan, kepolisian, BNN maupun pihak-pihak lainnya pasti sudah berupaya maksimal untuk menekan entah itu peredaran atau penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Kalau kami dari Kejaksaan Negeri Baru pasti dari bidang intelijen itu sendiri ada program Jaksa Masuk Sekolah. Oh iya. Ada penyuluhan hukum, penerangan hukum. Di situ kami bisa menyampaikan terkait tindak pidana narkotika itu sendiri. Kita sebarkan ke masyarakat maupun ke anak-anak sekolah itu sendiri, yang merupakan salah satu target utama dari bandar-bandar itu sendiri, misalnya pelajar maupun mahasiswa. Jadi dari program-program tersebut kita dapat menyampaikan bahaya-bahaya narkoba. Itu adalah salah satu pencegahan dari kami. Selain dari segi penegakan hukum itu sendiri. Mungkin tambahan dari Pak Fikar. Jadi ceritanya kami kejaksaan ini upayanya kami preventif. Ya, kami melalui tupoksi-tupoksi kami di kejaksaan selain kewenangan kami yang ada, kami juga melaksanakan seperti penerangan hukum yang seperti Pak Fatih bilang, terutama saya dan Fatih ini di bidang intelijen. Itulah tugas utama kami. Menyadarkan tentang kesadaran apa sih sebenarnya narkotika itu, ataupun hal-hal yang lainnya. Meningkatkan kesadaran hukum lah. Iya, oke. Ada juga ini yang bertanya ini, Ahmad, apa bisa restoratif justice ini hanya di muka majelis? Apa semua kasus pidana bisa restoratif justice? Kalau masalah restoratif justice di persidangan juga pasti. Jadi mekanismenya itu di penyidikan bisa, di penuntutan bisa. Kami di melalui jaksa maupun di proses persidangan oleh Mahkamah Agung juga bisa. Jadi kalau misalkan di penyidikan gagal, pasti kami upayakan kembali di kejaksaan. Terus pas proses persidangan juga diupayakan pasti di pengadilan. Akan tetapi tidak semua perkara yang dapat dilakukan restoratif justice. Ada syarat-syarat tertentu
yang diatur berdasarkan undang-undang itu sendiri. Misalkan kalau kami di kejaksaan ancaman pidana di bawah 5 tahun ke bawah minimalnya, terus kerugian tidak lebih dari 2.500. Ancaman bukan ancaman pidana, maksudnya selain kerugian itu ada hal-hal misalnya bukan residivis. Bukan residivis. Terus dampaknya sudah dipulihkan kembali, misalnya ada kerugian yang telah dibayarkan kembali, telah dilaksanakan pemulihan. Dan kalaupun restoratif justice itu terlaksana, misalnya kami di kejaksaan itu tidak serta-merta menghentikan perkara. Biasanya kita lanjutkan dengan misalkan pekerja sosial, melayani masyarakat. Biasanya kita ganti dengan itu pemidanaannya, bukan penjara lagi, seperti itu. Iya. Ini ada lagi nih. Apakah pemabuk bisa diganti cambuk aja dan denda supaya LP tidak penuh? Tidak penuh. Kalau itu di Aceh kayaknya. Di Aceh itu. Kanun ya? Ya, kanun kalau di Aceh. Iya, ada RA nih. Salam sama Pak Samsul Reski. Siap. Kejari baru. Nanti kami sampaikan. Sekarang beliau jadi. Ya, sekarang beliau jadi Kajari Takala. Sekarang Kajari kami yang baru itu Pak Erik Yudhistira. Informasi kepada masyarakat baru. Iya, ini Alma Tridharma. Dia bilang ini, katanya yang aneh nih mungkin matanya mirip burung hantu. Tuh Pak. Iya, kalau yang kayaknya itu. Oh, yang biasa pemakai. Tapi kita juga tidak bisa justifikasi. Tidak semua. Orang insomnia juga mata kayak burung hantu. Iya. Ada juga pembawaan genetik juga ada seperti itu. Jadi yang paling bagus dan akurat itu memang tes urin. Tes urin. Kalau ada tidak bisa mengelak lagi. Tidak bisa mengelak lagi kita itu. Tidak bisa mengelak kalau urin Terus rambut juga Pak biasanya. Kalau urin tidak terdeteksi, melalui rambut juga bisa. Darah bisa juga sebenarnya. Iya, ini Kun Payaku nih, bisa nggak buat program kerja tes urin jaksa-jaksa dan stafnya setiap 3 bulan? Kalau kita rutin pasti. Ya, kami ini, kami cek urin Pak. Kami secara rutin cek urin. Serutin kami, kantor yang ada kan langsung. Jadi kami semua pegawai, tiap pegawai itu wajib tes urin. Kami pun sebelum, pokoknya dari awal masuk kejaksaan sampai kami kerja, hanya itu kerjaan kami. Pasti kita laksanakan tes kesehatan, urin apalagi, narkotika apalagi. Itu sudah persyaratan utama itu. Iya, ada ini Bang Mat. Apakah dengan melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur tidak dipenjara? Wah. Kalau ini di luar konteks. Iya. Perkara aku sama lagi. Itu kayaknya yang dijelaskan. Mungkin Pak Fatih bisa jelaskan supaya tidak ada persepsi yang salah di masyarakat. Ada kemarin berita. Ya kalau jawabannya bisa saja. Itu berdasarkan KUHP nasional yang terbaru. Jadi memang pemidanaan itu bukan hanya pidana penjara saja sekarang. Jadi pidana penjara itu opsi terakhir. Jadi ada pidana pengawasan, ada pidana sosial dan lain-lain, denda. Itu bisa, semuanya bisa dan terakomodir dan diatur di Undang-Undang KUHP nasional terbaru. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, ya memang bisa jawabannya. Iya. Akan tetapi dalam ini ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Apabila semua terpenuhi, ya tidak. Karena arah KUHP nasional terbaru itu sekarang memang arahnya bukan ke pemidanaan penjara lagi. Iya. Jadi lebih ke mengedepankan ceritanya, pemulihan kembali lah. Arahnya. Akan di masa transisi KUHP baru dan KUHP lama itu, kita harus melihat ada namanya asas lex favoreo. Betul. Yang mana yang lebih menguntungkan terdakwa? Menguntungkan terdakwa. Iya. Menguntungkan terdakwa. Iya. Jadi misalnya contoh di KUHP lama nih ancaman hukumannya 7 tahun. Di KUHP baru ancaman hukumannya 4 tahun. Kenapa? Otomatis kita harus pakai KUHP baru. Begitu pula sebaliknya. Yang mana lebih menguntungkan? Di situ ada asasnya. Menguntungkan dia. Menguntungkan. Entah dalam hal pemidanaan, entah dari segi denda dan segala macam pidana. Ada ini matriks lah bisa kita cantumkan. Itu salah satu syaratnya. Pertimbangan kami. Iya. Oke, sebelum kita di akhir acara ini Pak Pati sama Pak Fikar ini, ya sebelum kita akhiri tentunya kami persilakan masing-masing ini mungkin menyampaikan pesan-pesan untuk generasi kita ini, Gen Z. Iya. Kalau mungkin pertama dari saya yang pesan-pesan khususnya di baru ini. Untuk di baru mungkin bukan pilih-pilih teman ya. Maksudnya kita harus memproteksi diri. Karena apa? Sekarang
apapun hal-hal tidak baik itu gampang sekali masuk ke kita. Iya. Dari segi apapun bisa. Makanya kita harus membentengi diri. Terutama para orang tua harus memang memperhatikan anaknya, keluarganya sendiri, maupun jadi contoh yang baik. Karena apa? Anak-anak kita itu pasti lihat contoh pertamanya adalah orang tua. Orang tua tidak lolos pasti mencari di lingkungannya. Ketika dia mendapatkan lingkungan yang salah, otomatis kemungkinan besar terbawa arus. Nah, hal-hal itu yang jangan sampai terjadi di masyarakat Kabupaten Baru. Terutama narkotika ini, karena itu zat bikin kecanduan, yang pasti orang semua tawarkan, coba mau ke 1 kali. Biasanya itu 1 kali itu yang bikin hancur. Nah, jadi kita harus perlu tingkatkan kewaspadaan untuk keluarga kita, terkhusus anak-anak kita. Kalau kita selaku orang tua, otomatis jadi contoh yang baik untuk keluarga. Mungkin itu dari saya. Iya. Mungkin dilanjut sama Pak. Kalau saya mungkin untuk kaum muda di Baru ya. Mungkin kita ingat, kita ini hidup di dunia ini tidak sendiri. Iya. Banyak orang di sekitar kita. Betul. Ada orang saudara kita, orang tua kita. Nah, ingat, itu tugas kita bukan untuk membahayakan atau membuat mereka bersedih, tapi membahagiakan mereka. Ingat, apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan, kan? Tugas kita beribadah, beribadah, mungkin belajar, seperti yang Pak Fatih bilang, mungkin tidak menutup diri. Memang kita ini di zaman-zaman sekarang ini tidak boleh menutup diri dengan hal-hal yang baru, tapi menyortir, filter. Apa kira-kira yang bisa, apa kira-kira yang positif? Betul. Kan kita di umur-umur yang dewasa ini pasti kita sudah bisa membedakan yang mana yang buruk, yang negatif, yang mana yang positif. Nah, kita bisa pilih di situ mana yang positif yang bisa saya ikut, negatif mana yang harus saya hindari. Karena kalau kita sekali terjerumus di hal yang negatif, kembali lagi yang awal saya tanyakan, bukan hanya kita yang dirugikan, orang lain yang dirugikan. Jadi kasihan. Sedangkan kita ini di masa muda ini punya kesempatan yang sangat besar, sama besarnya dengan orang lain, kan? Kita bisa menjadi besar seperti orang lain karena sama-sama makan nasi. Apa bedanya, kan? Jadi kita harus kejar cita-cita saja, belajar yang baik, bahagiakan orang tua, jangan kecewakan. Apalagi kita ini selalu bergantung pada mereka, kan? Kalau belum kerja misalnya, kan pasti orang tua yang biaya kita. Kalau kita sampai terjerumus dengan narkotika, orang tua bisa stres, jatuhnya sakit, sedih. Ujung-ujungnya mungkin bisa karena sakitnya itu mengakibatkan orang tua kalian meninggal dunia misalnya karena perbuatan kalian. Ujung-ujungnya pasti kalian akan menyesal, kan? Itu yang harus dijaga. Sama hubungan sama orang lain harus tetap dijaga, silaturahim harus tetap dijaga. Oke. Terima kasih banyak ini. Karena ini edisi Ramadan, jadi saya sedikit mungkin tambahan sedikit boleh Pak Lil? Jadi mungkin untuk warga Baru, mungkin informasi sedikit untuk melihat kinerja kami di Kejaksaan Negeri Baru, mungkin bisa follow akun Instagram kami. Oh iya, di IG ya. Jadi akun Instagram itu kejaksaan_negeri_baru. Jadi di situ menampilkan informasi baik itu penanganan perkara, kegiatan-kegiatan dari Kejaksaan Negeri Baru itu sendiri, baik Pak Kajari maupun kasih-kasih, kasupsi, intinya semualah kegiatan Kejaksaan Negeri Baru ditampilkan di situ. Mungkin kalaupun ada juga masyarakat yang ingin bertanya juga bisa melalui DM sosial dari media. Instagram. Contoh misalnya kapan sih pembukaan kejaksaan, Pak? Bisa lewat media sosial. Kami pasti jawab. Atau mungkin tanya progres penanganan perkara ini bagaimana? Bisa langsung datang ke kantor juga. Langsung datang ke kantor, apalagi lebih bagus. Ada laporan aduan misalnya, tiba-tiba seseorang masyarakat melihat ada mungkin pejabat setempat yang melakukan tindak pidana korupsi, misalnya penggelapan misalnya. Nah, itu silakan bisa langsung ke kami. Mau konsultasi hukum juga, kami juga bisa. terbuka dengan batas-batas tertentu yang baik. Terima kasih banyak ini sudah hadir di studio ini Pak Andi Muhammad Pati SH dan Bapak Muhammad Sulfikar Ervan SH atas ilmunya hari ini. Dan Saudagar Iga dimanapun Anda berada, ingat narkotika bukan solusi, tapi awal kehancuran masa depan. Betul Jadi, sekali. Sayangi diri Anda, keluarga, dan cita-cita kita. Betul. Ya, saya Alil bersama dengan Pak Fatih, dengan Pak Fikar, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.